Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Widi Winia. Saya Laura Putri Octavia. Saya Muhammad Zainal Fariji. Kami akan memaparkan dua isu teknologi, yaitu kecerdasan buatan chatbot AI. Chatbot AI sendiri yaitu tidak berbeda jauh dengan ChatGPT. Sebelumnya di sini kita akan menjelaskan tentang chatbot. Chatbot adalah program komputer yang menggunakan kecerdasan buatan AI untuk berinteraksi dengan pengguna melalui pesan teks atau secara suara. Chatbot dapat diprogramkan untuk menjawab pertanyaan dan memberikan informasi tentang topik tertentu. Dalam dunia pendidikan, chatbot AI dapat digunakan untuk membantu pelajar mengakses informasi dan menjawab pertanyaan mereka. Perkembangan chatbot AI telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun chatbot AI tidak dapat menggantikan peran penting guru dalam proses pembelajaran. Guru tidak hanya memberikan pengetahuan secara teoritis, tetapi juga memberikan pengalaman pembelajaran yang holistik. Guru memiliki kemampuan untuk mengevaluasi kemajuan siswa dan membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan hidup yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya yaitu ada pada bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan, chatbot bisa membantu siswa dalam mengajukan pertanyaan mengenai materi pelajaran, memberikan kuis interaktif, atau menginginkan tugas yang harus diselesaikan. Contohnya chatbot di platform belajar seperti Ruang Guru atau Genius. Tantangan chatbot yaitu meskipun chatbot dapat menangani sebagian besar pertanyaan, akan ada saat-saat ketika sentuhan manusia diperlukan. Memastikan bahwa serah terima dari bot ke manusia berjalan mulus adalah tantangan yang membutuhkan desain yang cermat. Meskipun manfaat chatbot dalam dunia pendidikan cukup signifikan, ada beberapa tantangan yang perlu dipertimbangkan. Untuk keunggulan chatbot atau disebut AI, kemampuan mereka untuk menghasilkan percakapan seperti manusia memastikan bahwa pengguna menikmati percakapan yang lancar dan alami, membuat mereka merasa dihargai dan dipahami. Contohnya respon cepat, dapat memberikan jawaban instan untuk pertanyaan umum, meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, di sini juga ada layanan 24 jam. Chatbot dapat memberikan dukungan kapan saja tanpa ada batas jam kerja. Chatbot AI juga mempunyai inovasi, yaitu salah satu inovasi yang semakin mengubah cara belajar dan mengajar. Artikel ini akan membahas peran chatbot AI dalam pendidikan dan bagaimana teknologi ini menghadirkan bantuan pendidikan yang personalisasi. Salah satu manfaat utama chatbot AI dalam pendidikan adalah ketersediaan yang 24 jam. Siswa dapat mengajukan pertanyaan atau meminta jawaban kapan saja, bahkan di luar jam belajar. Ada juga solusi dari chatbot, aplikasi yang menggunakan kecerdasan buatan AI dan pemrosesan bahasa alami NLP untuk berkomunikasi secara otomatis dengan teknologi machine learning (ML). Chatbot dapat memahami maksud pengguna, memberi jawabannya yang tepat, dan menciptakan interaksi yang terasa alami. Ini membuat bisnis interaksi dengan pelanggan lebih cepat. Kemudian selanjutnya ada dampak positif dan negatif. Dampak Perkembangan teknologi gadget telah mengalami evolusi yang signifikan. Perkembangan gadget juga memudahkan kita untuk mengakses informasi. Dulu kita terbatas pada buku dan perpustakaan terbatas. Untuk mendapatkan pengetahuan dengan gadget, kita dapat mengakses internet dan mendapatkan informasi dari berbagai sumber dalam hitungan detik. Selain itu, kita bisa membaca buku tanpa harus dalam bentuk fisik yang bisa kalian cari di internet. Hal ini telah mengubah cara kita belajar, melakukan penelitian, dan mendapatkan berita dengan baik. Contoh penerapan: bermain gadget di setiap waktu luang, merasa gelisah jika tidak menggunakan gadget, tidak ingin melakukan aktivitas lain. Yang keempat,
lebih sering berada di rumah. Yang kelima, sulit tidur di malam hari. Yang keenam, tidak mudah lepas dari handphone. Kemudian ada tantangan gadget. Salah satunya adalah distraksi dalam konteks pendidikan. Gadget bisa menjadi sumber distraksi yang mengganggu fokus dan konsentrasi mahasiswa selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, pentingnya bagi mahasiswa untuk memiliki disiplin diri dalam menggunakan gadget secara bijak dan menghindari distraksi yang tidak perlu selama pembelajaran. Kemudian ada keunggulan gadget. Keunggulan gadget sebagai alat untuk mencari informasi. Tujuan lain dari gadget adalah memberikan suatu informasi. Informasi yang diakses tersebut bisa mempermudah Anda dan melakukan suatu aktivitas. Kita bisa mengupdate informasi terbaru yang terjadi saat ini. Bahkan kita juga dapat mengetahui informasi terdahulu. Kemudian ada inovasi gadget. Inovasi gadget adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk mempermudah kehidupan sehari-hari, meningkatkan produktivitas, dan menyediakan hiburan. Kemudian ada solusi. Tetapkan batas waktu penggunaan, buat jadwal yang membatasi waktu penggunaan gadget, misalnya dengan fitur screen time pada smartphone untuk memantau dan membatasi waktu di aplikasi tertentu. Kemudian ada dampak positif dan negatif dari gadget. Dampak positif gadget yaitu lebih gampang untuk berkomunikasi dan lebih gampang untuk mencari informasi dari internet. Untuk dampak positifnya itu, jadi anak-anak itu bergantung kepada gadget dan tidak mau keluar rumah dan selalu begadang untuk bermain gadget. Kesimpulannya yaitu kecerdasan buatan AI. Chatbot menggunakan kecerdasan buatan untuk memahami, memproses, dan merespon pertanyaan atau perintah pengguna. Chatbot ini dirancang untuk meniru percakapan manusia dengan memberikan jawaban yang relevan berdasarkan data yang dilatih. Untuk kesimpulan kecanduan teknologi, kesimpulannya yaitu kecanduan teknologi gadget memiliki dampak serius pada kesehatan fisik, mental, dan sosial. Pengolahan yang tepat serta pemahaman akan resiko dan manfaat gadget sangat penting untuk mencegah kecanduan dan menjaga keseimbangan hidup. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.